Tapi sebelum ke Pak Ahmad Basara, saya silakan Pak Edison. Baik, pimpinan, Pak Ketua kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Komisi 13 dan rekan-rekan di Komisi 13. Yang saya hormati Kepala BPIP dan jajarannya. Mungkin dari Praksipan, kami Praksipan memberikan apresiasi atas kinerja BPIP tahun 2025. Terima kasih Pak Kepala. Kami hanya memberikan masukan ya. Terkadang tadi seperti yang diutarakan dari teman dari Gerindra, ini kita bahwa RUU BPP ini sudah dalam prolegnas 2025-2026 akan segera dijalankan. Tapi bagaimana masyarakat ini kurang memahami BPIP atau nilai Pancasila. Saya Pak Kepala ingin menanyakan, apakah ada hubungannya antara BPIP dengan Ormas Pemuda Pancasila? Karena di masyarakat terus terang lebih terkenal Pemuda Pancasila daripada BPIP ini. Banyak di masyarakat kita tokoh-tokoh itu malah minta tolongnya ke Pemuda Pancasila. Di lapangan seperti itu. Jadi seolah-olah antara saya pikir ini BPIP dengan Pemuda Pancasila sama-sama Pancasila juga ini kan. Nah, jangan sampai yang memang BPIP ini kalah keren dengan Pemuda Pancasila Ormas ini. Ini yang masukan-masukan kita sehingga ke depan ini pengamalan BPIP ini yang memang iya, ini kan. Ini agak sedikit kontradiksi terkadang. Saya pikir ini antara Pemuda Pancasila dengan BPIP apa hubungannya dan apa kontribusinya gitu. Iya. Ini Pak Kepala. Yang berikutnya mungkin pertanyaannya bagaimana BPIP mengimplementasikan peta jalan ideologi Pancasila ke tingkat daerah-daerah. Yang kedua, bagaimana BPIP mengukur keberhasilan peta jalan ideologi Pancasila tersebut? Mungkin itu Pak Pimpinan dari kami Praksipan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Karena tadi sudah disebut-sebut oleh dikodein sama Pak Anwar Sadat, kita persilahkan senior kita Pak Ahmad Basara dari PDI Perjuangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam Pancasila. Pak Willy, Komandan Komisi 13 yang baru berulang tahun ke-48. Ini kalau istilah anak gaul ini masih unyu-unyu. Tapi resep awet mudanya coba dikasih ke kita lah biar sama-sama. Pak Sugiat yang selalu menggunakan kopiah Bung Karno, Romo Andre, pastor yang hijrah ke dunia politik, teman-teman Komisi 13 yang saya hormati, Kepala BPIP, Prof. Yudian, Wakil Kepala, seluruh eselon 1, dan semua hadirin sekalian yang berbahagia. Pada hari ini kita membahas RDP Komisi 13 dengan BPIP yang tajuknya adalah Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila. Kita sudah sama-sama mendengar, menyimak apa yang dilaporkan oleh Saudara Kepala BPIP, dan saya juga sudah mendengar dan menyimak tanggapan, saran, pertanyaan, kritik dari anggota Komisi 13, termasuk
pernyataan dan pertanyaan terakhir dari sahabat saya, Pak Sitorus, kenapa BPIP kenapa Pemuda Pancasila lebih dikenal dari BPIP? Itu pertanyaan satir, Pak. Meskipun secara angka bisa dijawab ya dari rentang waktu berdirinya Pemuda Pancasila tahun 59, berarti sekarang sudah 68 tahun usia Pemuda Pancasila, Pak Sitorus. BPIP ini lahir baru tahun 2017 sejak Presiden mengeluarkan Kepres UKP PIP, keputusan Presiden tentang pendirian unit kerja pembinaan Pancasila. Setahun kemudian baru diterbitkan Perpres 7 2018 yang merubah lembaga UKP PIP menjadi BPIP. Jadi relatif usianya baru 9 tahun. Ya. Tetapi bukan itu saya kira maksud pertanyaan dan pernyataan Lai Sitorus kita ini. Ya. Yang dimaksudkan oleh beliau adalah bagaimana eksistensi lembaga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ini dalam landscape kelembagaan-kelembagaan negara yang bersifat non-constitutional body atau yang kewenangannya di luar Undang-Undang Dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Komisi 13 selaku komisi yang menjadi mitra Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan kesadaran penuh memberikan dukungan yuridis kepada eksistensi kelembagaan BPIP yang sementara ini kedudukan hukumnya hanya diatur oleh peraturan presiden. Yang mana peraturan presiden itu adalah diskresi hukum, diskresi politik hukum presiden, yang setiap berganti era presiden, presiden tersebut punya kewenangan untuk merubah, menambah, mengurang, termasuk mencabut perpres tersebut, yang artinya bisa saja BPIP ini dibubarkan oleh setiap era rejim pemerintahan. Tetapi pemerintahan Pak Prabowo Subianto karena menyemangati pemerintahan Joko Widodo yang membuat perpres tentang keberadaan lembaga UKP PIP dan menjadi BPIP ini, terjadi politik hukum bersama antara pemerintah dan DPR untuk menaikkan derajat hukum BPIP dari sekedar perpres menjadi undang-undang. Maka itu RUU BPIP sekarang sedang dibahas. Pak Willy dengan segala pengaruhnya di Republik ini berusaha menarik pembahasan RUU BPIP dari balik ke Komisi 13. Ya. Bapak doakan saja perjuangan beliau berhasil. Ya. Tentu dengan restu Pak Sugiat, Pak. Ya. Tanpa restu beliau, politik hukum kita tidak akan ada artinya apa-apa. Gitu. Tetapi yang ingin saya katakan adalah, kalau Pak Kepala tadi sudah melaporkan tentang peta jalan pembinaan ideologi Pancasila yang tadi diberikan tajuk terbangunnya kesadaran atas kebijakan dan pelembagaan PIP dalam lembaga negara atau KL dan termasuk diantaranya Pemda. Pertanyaan berikutnya adalah what the next? Apakah tugas BPIP ini hanya bertugas melembagakan BPIP di lembaga-lembaga negara, baik pusat maupun daerah? Saya kira tidak. Angka-angka matematik ini tidak menjawab kebutuhan kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Saya kira yang dikatakan oleh Ustazah Meti Pink tadi, begitu ya Pak Ketua ya, karena bajunya pink ini. Kalau bicara peta jalan, itu ibarat kita mau mengendarai mobil, membuka Google Map, kita tahu peta jalan itu, Pak Sugiat. Di mana kita mulai, di mana kita bertemu bottleneck atau traffic, berapa kali kita menunggu lampu merah.